ya ya. Siapa ini Pak Dodi? Oke, bismillah. Biar energinya keluar dari hati. Dodi. 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 Tepuk tangan buat Kang Dodi. Oke, Kang Dodi akan ngasih materi apa Kang Dodi? Oh, sambung pucuk. Oke. Waktu dan tempat siapa silakan. Terima kasih. Orang jelek aja kok. Iya, orang jelek majalah aki-aki lagi. Kalau aku ngambilnya yang lama yang cantik-cantik gitu, ibu-ibu. Iya dong. Ya. Hadirin sekalian, dan materi kedua dari Bapak siapa Pak Siput? Pak Ruslan, dia akan membawa TV Mega Suara ya. Kita akan diliput, jadi yang lipstiknya udah pudar silahkan ditebalik lagi. Bapak-bapak yang belum sisiran, sekaligus pembagian pupuk katanya. Ya. Ntar sesi kedua dari kabupaten ya. Beliau narasumber yang juara 1 ya Pak, saya boleh. Ini siap-siap. Kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini ya. Sudah bersusah payah, mungkin dari semalam ataupun dari kemarin belum tidur saya rasa. Kang Adi belum tidur. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana Kang Dede, dan juga yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Kang Sarip. Kemudian juga tak lupa Ketua Yayasan Bapak Saiful yang sudah mensupport kita. Dan mari seperti tadi yang diutarakan sama Pak Saiful, kita jawab tantangannya Pak Saiful. Mari kita belajar, kemudian kita realisasikan di kehidupan kita, bagaimana kita mencoba untuk memberdayakan lahan yang ada. Dengan lahan sempit kita bisa bertani. Baik, kita mulai saja. Untuk topik hari ini itu adalah budidaya tanaman anggur dengan cara stek sambung dan sambung pucuk. Pada dasarnya di sini saya juga bukan mentor. Pada dasarnya juga saya masih belajar, tapi kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya share, saya lebih banyak ilmunya, kemudian juga bermanfaat. Dan kalaupun nanti ada senior ataupun yang sudah berkecimpung di hal ini, bisa juga memberikan masukan kepada saya. Tapi yang patut saya saluti di sini adalah saya pribadi merasa bangga karena saya lihat di sini 95% mungkin orang tua saya semua. Kecuali saya 5% termasuk yang remaja. Benar, karena saya beberapa teman ya, banyak itu yang muda, tapi kalau di daerah Cilengsi orang tua ataupun senior saya, orang tua saya masih ikut untuk berupaya. Termasuk di sini yang saya tuakan Pak Haji Jen ya. Dia juga penggiat tentang anggur. Dia satu domisili dengan saya di perumahan Pondok Damai, dan beliau tergabung di komunitas anggur Bogor Raya. Baik, kita mulai saja. Ada Pak, dia pakai motor. Sambung ataupun grafting. Jadi di dua gambar tersebut itu ada dua metode untuk grafting. Yang pertama itu adalah sambung pucuk. Kemudian ini yang sambung pucuk ya, yang sebelah kiri. Kemudian stek sambung, atau yang kita kenal umum itu adalah keduanya memang grafting, tapi yang umum kita lakukan di penggiat anggur itu yang grafting karena dia lebih
pendek untuk waktu ketika dia penyambungan atau proses penyambungan. Nanti kita akan bahas bedanya dengan sambung pucuk kemudian sambung grafting. Dia lebih efisien mana, tapi tentunya ada plus minus di masing-masing metode. Terus tentunya ada sedikit pertanyaan mungkin dari ibu bapak semua. Kenapa sih kita harus grafting? Kita tahu bahwa tadi tanaman anggur kita tancap juga hidup. Seperti itu kan? Kenapa saya harus capek-capek grafting? Nah, kita coba jawab. Alasan yang pertama itu adalah dengan cara penyambungan untuk memperoleh kebaikan dari batang bawah tertentu. Yang tadi saya bilang, kita umumnya di Indonesia itu punya batang bawah dari varian Labrusca. Itu adalah Red Master juga Isabella. Kemudian di kedua varian tersebut itu sangat tahan terhadap cuaca Indonesia yang pada dasarnya iklimnya tropis. Mau hujan, mau panas, mau hama, bahkan ulat pun tidak mau dengan kedua varian tersebut. Tahan. Jadinya dia benar-benar sudah beradaptasi benar di iklim Indonesia. Maka itu kita mencari keuntungan dari hal tersebut. Karena mungkin banyak varian anggur impor itu perakarannya sedikit atau tidak bagus. Jadi kita mengakali dengan cara tadi, kita sambung bagian bawahnya untuk memperoleh akar yang bagus biar dia pertumbuhannya juga maksimal. Karena kalau Red Master dan Isabella itu perakarannya luar biasa. Bahkan dia sebentar ditaruh di tanah, dia akan tumbuh. Beda dengan anggur impor. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah memperbaiki jenis-jenis anggur yang sulit pertumbuhan dan produksinya. Seperti itu. Jadi ada beberapa varian anggur kalau kita impor itu tidak akan langsung bisa beradaptasi, kemudian susah untuk berbuah. Dan yang alasan ketiga adalah memperoleh ketahanan terhadap tanah yang tidak menguntungkan. Karena di sini kita tahu bahwa mungkin di sekitaran Cilengsi tanahnya bagus semua. Tapi kalau kita ke mana? Ke daerah Kelapa Nunggal itu mungkin nggak sebagus ya Cilengsi. Tapi untuk tanaman anggur dia bisa beradaptasi dengan Red Master dan Isabella ya. Dia bisa beradaptasi di lingkungan tanah manapun selama itu iklimnya tropis. Karena pada dasarnya anggur itu hidup di dari mulai Eropa, Amerika sampai dengan Turki awalnya. Kemudian baru dikembangkan di Mesir sebagai minuman keras.